Baik, kita mulai saja untuk Ananda Zaki. Silakan ke depan untuk memberikan tausiahnya. Zaki ya? Ini. Untuk bapak-bapak, ibu-ibu, dan adik-adik remaja yang masih berada di rumah, kiranya sudi untuk melangkahkan kakinya ke masjid. Kita buka puasa bersama. Panitia Ramadan sudah menyediakan takjil sekaligus untuk iftar nanti setelah pada maghrib. Untuk itu sekarang kita mari dengarkan kultuk dari Ananda Zaki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana min dzakari wa unsa. Wassalatu wassalamu ala sayyidil Mustafa wa ala alihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat rahmat, nikmat syukur, nikmat sehat jasmani dan rohani kepada kita semua, sehingga kita bisa berkumpul di tempat ini yang insya Allah dimuliakan Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam kita panjatkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa nabiyina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari peradaban kelam menuju peradaban penuh kebanggaan. Yang terhormat Ketua DKM Masjid, segenap hadirin Bapak Ibu yang mudah-mudahan diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah, beberapa abad silam dalam tatanan sejarah umat Islam ada banyak sekali perbuatan-perbuatan kejam yang dilakukan oleh manusia-manusia yang tidak memiliki rasa kemanusiaan, jauh dari sifat kemuliaan. Banyak sekali wanita dilecehkan, bayi yang terlahir dengan jenis perempuan dikubur hidup-hidup tanpa ampunan, bahkan saling membunuh antar sesama menjadi kebiasaan. Minuman dan pesta pora menjadi kebudayaan. Setiap pemimpin masing-masing mengedepankan kesombongan. Banyak jatuh korban karena kebiadaban, lebih banyak daripada jumlah korban pesawat Air Asia. Inilah potret bangsa jahiliyah sebelum Islam datang. Beberapa abad silam juga dalam tatanan sejarah umat Islam, tepatnya pada 12 Rabiul Awal di hari Senin, lukisan indah coretan sejarah mencatat tentang kelahiran orang yang akan membawa cahaya di tengah kegelapan, orang yang akan mengemban misi penting dari Yang Maha Rahmat, seorang manusia spesial yang membawa peradaban kelam menuju peradaban penuh kebanggaan. Dialah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam refleksi konstruksi sejarah tersebut memberikan gambaran jelas bahwa misi penting Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah membawa perubahan dengan revolusi mental masyarakat jahiliyah menuju masyarakat yang penuh kesantunan. Karena dengan menerapkan metode perbaikan moral, perbaikan perilaku, dan perbaikan akhlak. Dalam refleksi konstruksi sejarah tersebut, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah melakukan proses inovasi sosial
Karena dengan perilaku dan kerendahan hatinya secara dinamis dan sistematis, akhlak Nabi dapat diterima oleh masyarakat jahiliyah dan dapat diadopsi oleh semua orang, tidak terbatas zaman. Oleh karenanya hadirin, saya akan membahas salah satu kemuliaan Nabi Muhammad SAW dalam judul kultum yang berjudul Meneladani Akhlak Nabi Muhammad dalam Sikap Rendah Hati. Sebagaimana yang Allah firmankan dalam surah Al-Furqan ayat 63. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hawnan wa idza khatabahumul jahiluna qalu salaman. Artinya, dan hamba-hamba Tuhan yang maha penyayang itu ialah orang-orang yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati, dan apabila orang-orang jahil menyapa mereka untuk mengajak berbicara dengan hal-hal yang tidak disukai, maka hamba yang baik tersebut mengucapkan kata-kata yang mengandung keselamatan. Hadirin yang dimuliakan Allah, menurut keterangan Jalaluddin As-Suyuti dan Jalaluddin Al-Mahali mengenai penjelasan ayat ini, bahwa ibadur rahman yang dimaksud hamba-hamba yang baik yang berjalan di muka bumi ini dengan tenang dan rendah diri. Dan apabila orang-orang jahil menyapa mereka, lalu orang-orang yang baik tersebut mengucapkan kata-kata yang mengandung keselamatan dan kata-kata yang menghindarkan hamba tersebut dari dosa. Ayat tersebut memberikan pemahaman kepada umat manusia bahwa hamba Allah yang baik ialah hamba yang merendahkan diri terhadap sesama. Hadirin yang dimuliakan Allah, inilah salah satu kunci sukses dakwah Nabi dalam revolusi mental masyarakat jahiliyah. Karena dengan kerendahan hati yang dilakukan oleh Nabi memberikan dampak positif kognitif secara psikologis maupun sosiologis. Rasulullah SAW menegaskan dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Abdullah bin Iyad, sebuah hadis dari Iyad bin Himar radhiyallahu anhu. Inna Allah ahawa ilayya an tawaddau hatta la yafara ahadun ala ahadin. Artinya, sesungguhnya Allah memberikan wahyu kepadaku, bersikap rendah hati semua, sehingga seseorang tidak merasa bangga atas orang lain, dan seseorang tidak melakukan penganiayaan terhadap orang lain. Kesombongan, yaitu al-khibar, adalah melihat dirinya sendiri di atas orang lain dalam sikap kesempurnaan. Kesombongan itu memiliki dua istilah. Yang pertama, kesombongan terhadap al-haq kebenaran, dan kesombongan terhadap al-kholak, yaitu manusia. Jadi hadirin, seorang manusia tak kalah melihat dan menganggap dirinya besar dan mulia, dia akan menganggap orang lain kecil dan merendahkannya. Dia akan memandang al-haq kebenaran, menghancurkan kedudukannya, dan dia akan menganggap semua manusia bodoh dan hina. Kesombongan ini hadirin tidak hanya sebatas mengenai materi, namun juga dalam ranah pribadi. Bahkan dalam mengamalkan ibadah soleh pun seseorang bisa terjerumus dalam kesombongan. Orang-orang yang takabur atau sombong tersebut selalu memandang orang lain sebagai makhluk yang berdosa, rusak dan celaka, dan hanya dirinya yang pantas masuk surga. Orang lain, seseorang yang sombong dalam beragama selalu menilai salah ibadah orang lain dan hanya ibadahnya yang benar. Diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu dari Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, tidak akan masuk surga seseorang yang dalam hatinya terdapat kesombongan sebesar biji zarah. Zarah adalah biji yang sangat kecil. Kesombongan, zarah adalah biji yang sangat kecil. Rendah hati mencegah kita, merendah hati menjadikan kita terhindar dari dosa-dosa.
Karena yang patut sombong di dunia ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah pemilik segalanya dan menciptakan alam semesta. Dengan demikian dakwah hendaknya selalu dilakukan dengan rendah hati dan etika yang baik. Allah berfirman dalam surah Ali Imran ayat 159. Maka berkat rahmat Allah, engkau Muhammad berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauh dari diri sekitarmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila engkau telah melakukan tekad, membulatkan tekad, maka bertakwalah kepada Allah, terlebih khususnya kepada orang yang beriman. Pada akhirnya, semoga apa yang saya sampaikan dapat menjadi renungan yang kemudian melahirkan kesadaran, sekaligus menerapkan sebagian kepribadian Nabi yang mulia di dalam kehidupan. Demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat memberi manfaat dan kebahagiaan bagi kita semua. Tentu kesempurnaan hanya milik Allah SWT. Mohon maaf atas segala ucapan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.